Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Sabina dengan NIM 859840409 akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Ekosistem dan Pencemaran Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamadin dengan NIM 8598506. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UTBK Kendari Pontianak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul percobaan, yaitu pengaruh deterjen terhadap pekerjaan bahan. Semoga kegiatan praktikum ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambah wawasan bagi saya sebagai calon guru di sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pada penelitian ini yaitu adalah untuk membandingkan komponen yang terdapat pada ekosistem darat, alami, dan buatan. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termaksud aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat atau dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. 1. Ekosistem buatan atau tambak. Tambak atau empang merupakan salah satu contoh ekosistem buatan yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk membudidaya tanah, udang, atau organisme air lainnya. Di dalam tambak terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Komponen biotik pada tambak meliputi ikan, udang, tumbuhan air, plankton, serta berbagai mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotiknya terdiri atas air, tanah, sinar matahari, suhu, oksigen, dan mineral yang terkandung di dalam air. Semua komponen tersebut saling bergantung sama lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Karena merupakan ekosistem buatan, keseimbangan tambak sangat bergantung pada pengelolaan manusia. Ekosistem tambak atau empang dapat berjalan dengan baik dan makhluk hidup di dalamnya dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu ekosistem alami atau hutan. Di tengah hutan mengalir sebuah kali yang menjadi sumber air bagi makhluk hidup di sekitarnya. Air kali dimanfaatkan oleh hewan untuk minum dan menjadi habitat bagi ikan, katak, serta berbagai organisme air lainnya. Di sepanjang aliran kali terdapat batu-batu yang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi hewan kecil dan membantu menjaga kestabilan aliran air. Komponen biotik dalam ekosistem ini meliputi tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotiknya terdiri atas air kali, batu, tanah, udara, sinar matahari, dan suhu lingkungan. Semua komponen tersebut saling berhubungan dan membentuk kehidupan yang seimbang. Alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah kita menyiapkan 7 buah cup minuman, di mana ke-7 cup minuman ini kita beri label, yaitu label 1 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,10%, label 7 kita beri label kontrol. Kemudian kita menyiapkan 7 buah wadah yang juga diberi label 1 sampai dengan label ke-7. Alat dan bahan selanjutnya adalah tisu, pengaduk, mistar, biji kacang hijau, dan deterjen. Kemudian kita juga menyiapkan wadah
dengan ukuran 1000 ml, wadah 500 ml, wadah berisi air untuk merendam biji kacang hijau, dan ember berisi air PDAM. Kita juga menyiapkan satu buah pulpen atau alat tulis dan tabel pengamatan untuk hari pertama dan hari kedua. Alat dan bahan yang terakhir adalah sebuah dos sebagai penutup wadah. Langkah yang pertama yaitu tuangkan air PDAM ke dalam wadah ukuran 1000 ml. Kemudian tuangkan deterjen bubuk ke dalam wadah yang sudah berisi air 1000 ml. Aduk hingga tercampur antara air dan deterjen sampai merata. Pisahkan larutan deterjen ke dalam wadah ukuran 500 ml. Kemudian tuangkan larutan deterjen ke dalam cup minuman dengan label 100%. Masukkan larutan deterjen 500 ml ke dalam wadah 1000 ml. Kemudian campur dengan air PDAM sampai 1000 ml. Pisahkan kembali larutan deterjen ke dalam wadah 500 ml, kemudian tuangkan pada cup minuman yang berlabel 50%. Diulangi secara berkala sampai pada cup minuman yang berlabel 3,10%. Yang terakhir, masukkan air PDAM ke dalam cup minuman yang berlabel kontrol. Langkah selanjutnya adalah masukkan tisu di setiap wadah dari wadah label 1 sampai dengan wadah yang berlabel 7. Kemudian masukkan biji kacang hijau ke dalam wadah yang berisi air PDAM. Setelah itu buang biji kacang hijau yang terapung, sedangkan yang tenggelam akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Masukkan biji kacang hijau di dalam semua wadah yang sudah dimasukkan tisu tadi. Setelah itu, tuangkan larutan deterjen 100% ke dalam wadah 1, larutan deterjen 50% ke dalam wadah 2, sampai pada larutan air PDAM yang berlabel kontrol ke dalam wadah 7. Kemudian masukkan kembali tisu di setiap wadah. Usahakan menutupi biji kacang hijau yang dimasukkan tadi. Langkah yang terakhir adalah masukkan semua wadah tadi ke dalam dos, kemudian tutup dos tersebut dan usahakan agar tidak ada cahaya masuk ke dalam dos. Tunggu sampai 24 jam ke depan untuk mencatat hasil pada praktikum kali ini. 24 jam untuk hari pertama dan 48 jam untuk hari kedua. Setelah 24 jam, di sini dapat dilihat bahwa pertumbuhan kecambah pada label deterjen 100%, sebagian besar biji kacang hijau tidak muncul kecambah, hanya ada sebagian yang memiliki tanda-tanda akan tumbuh kecambah. Pada label 50%, di sini dapat dilihat bahwa sebagian besar biji kacang hijau telah tumbuh kecambah sekitar kurang lebih 1 cm. Pada label 25%, di sini juga terlihat bahwa semua biji kacang hijau telah berkecambah sekitar kurang lebih 1 cm. Pada label 12,5%, di sini juga terlihat bahwa biji kacang hijau
semuanya memiliki kecambah sekitar kurang lebih 2 cm. Pada label 6,25% di sini juga terlihat bahwa semua biji kacang hijau berkecambah sekitar kurang lebih 2-3 cm. Pada label 3,10% di sini terlihat bahwa semua biji kacang hijau telah berkecambah sekitar 3-4 cm. Pada label kontrol di sini terlihat bahwa semua biji kacang hijau berkecambah sekitar 4-5 cm. Selanjutnya kita akan mengukur pertumbuhan kecambah menggunakan mistar. Kemudian kita akan mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah 48 jam kemudian atau hari kedua, di sini dapat kita lihat bahwa pertumbuhan kecambah pada biji kacang hijau pada label 100% sebagian besar tidak berkecambah, hanya beberapa saja yang sudah muncul kecambah, tetapi hanya muncul sedikit, sekitar kurang lebih 0,3 cm. Pada label 50% di sini dapat terlihat bahwa pertumbuhan kecambah sebagian besar telah berkecambah sekitar kurang lebih 1-2 cm. Pada label 25% di sini dapat terlihat bahwa semua biji kacang hijau muncul kecambah sekitar kurang lebih sampai 2-3 cm. Pada label 12,5% terlihat pertumbuhan kecambah sekitar kurang lebih 3-4 cm. Pada label 6,25% terlihat bahwa pertumbuhan kecambah sekitar kurang lebih 4-5 cm. Pada label 3,10% terlihat bahwa pertumbuhan kecambah sekitar kurang lebih 5-6 cm. Pada label kontrol terlihat bahwa semua telah berkecambah sekitar kurang lebih 6-7 cm. Kemudian kita akan mengukur pertumbuhan kecambah dan mencatat hasilnya pada tabel pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum kali ini adalah bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Semakin tinggi kadar deterjen maka semakin menghambat pertumbuhan kecambah kacang hijau.